Bab 84. Mutiara Sang CEO. Ending. Di dalam sebuah ruangan, David mengeraskan rahangnya dengan keras, sementara Rani sang kekasih sekaligus sahabat lama Tiara waktu SMA dulu. David mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar Alex dan Tiara sudah menikah. "Sayang, kok kamu seperti kesal gitu?" tanya Rani dengan tiba-tiba. Dia sedang duduk di meja di samping kerja David. Rani kemudian berjalan mendekati David. Dia ingin menenangkan David dan sekaligus mencari tahu kenapa sang kekasih hati bermuka muram durja. Ark. Sial. Tanpa sadar David menggerakkan tangan ke samping dengan sangat keras. Tiba-tiba langsung mengenai Rani yang sedang berdiri di samping. Rani terhempas ke samping dengan dorongan kekuatan dari David. Buam, kaca jendela langsung pecah ketika punggung Rani menabraknya, dan langsung saja Rani terlempar keluar jendela. David yang menyadari hal itu, dia langsung berlari ingin meraih Rani, namun apalah daya nasib sudah menjadi ondel-ondel. Dari gedung yang paling tinggi Rani terjatuh, dengan bersimbah D4 rah dan mata terbuka. Mulutnya masih terbuka ingin mengatakan sesuatu namun dia sudah berada di alam yang lain. David mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia langsung dibawa di kantor polisi oleh supir angkot dan supri Grab. Hehehe. Sekedar canda, jangan terlalu tegang. Di tempat lain, Al. Kamu tidak apa-apa. Tiara terlihat begitu khawatir karena melihat sang suami lemas setelah bolak-balik memfentahkan semua isi perutnya. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit saja? Aku takut kamu kenapa. Tidak perlu sayang. Istirahat sebentar pasti juga sembuh nanti, yang terpenting kamu jangan kemana-mana, aku ingin kamu selalu bersamaku. Di sisiku, tidak boleh kemana-mana, dan satu lagi aku tidak suka kamu panggil aku dengan nama, panggil aku Hubi. Hah? Tiara terbengong dengan apa yang Alex ucapkan barusan. Ada yang aneh dengan Alex sepertinya. Sayang. Cepat panggil aku Hubi. Iya Hubi. Ucap Tiara sedikit terbata karena merasa aneh harus memanggil Alex dengan sebutan seperti itu. Alex tersenyum mendengar Tiara memanggilnya dengan panggilan Hubi. Laki-laki tampan itu kemudian merebahkan badannya di paha Tiara sambil memeluk istrinya itu. Tak lupa Alex juga menyuruh Tiara untuk mengelus rambutnya sampai dia tertidur. Hal itu sudah terjadi seminggu ini. Bahkan Alex pun tidak pernah masuk ke kantor, semua pekerjaan di kantor diserahkan kepada Joe. Dia hanya sesekali memantau atau mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Entah Alex merasa malas jika ke kantor, sekalipun dia pergi ke kantor Tiara harus ikut bersamanya. Intinya Alex tidak bisa jauh-jauh dengan Tiara. Setelah mereka melewatkan malam pertamanya di hotel tempat di mana peristiwa 6 tahun yang lalu, mereka berdua memutuskan untuk tidak berbulan madu kemanapun. Padahal Tuan Wira dan Nyonya Sofia telah menyiapkan paket bulan madu berkeliling benua Eropa. Namun Tiara menolak dengan alasan tidak bisa jauh-jauh dari si kembar. Alhasil mereka hanya liburan keluarga di Pulau Bali bersama si kembar dan kedua mertuanya. Alex tidak ke kantor lagi? Tanya Mama Sofia. Tidak mah, seperti biasa. Jawab Tiara sambil membuat teh jahe untuk suaminya. Ada apa dengan anak itu? Hasil pemeriksaan dia di dokter tidak ada masalah apapun dengan kesehatannya. Kenapa setiap pagi dia selalu muntah-muntah terus seperti itu? Dan sikapnya itu seperti orang yang sedang. Mama Sofia menggantung ucapannya. Wanita parubaya itu kemudian memandang menantunya secara intens. Tiara yang ditatap mertuanya secara intens merasa bingung. Ada apa mah? Kenapa mama menatapku seperti itu? Ada yang salah dengan penampilan Tiara?
Ra, kapan kamu terakhir datang Bul 4N? Tanya Mama Sofia tiba-tiba. Tiara berpikir sejenak, dan tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Astaga mah. Jangan-jangan Al seperti itu karena... Sepertinya aku harus segera memastikan dulu, batin Tiara yang langsung berlalu pergi tanpa mengucapkan sesuatu pada ibu mertua. Sayang, kamu mau kemana? Kenapa meninggalkan Mama begitu saja? Teriak Mama Sofia yang kesal melihat Tiara pergi begitu saja. Anak dan menantu sama anehnya, gerutu Mama Sofia. Keks. Ternyata benar dugaanku, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah engkau telah mempercayaiku kembali, kata Tiara penuh dengan rasa syukur. Tiara tadi pergi ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan guna memastikan apa yang dia pikirkan. Ternyata benar dugaannya jika dia kini sedang hamil. Betapa senangnya hati Tiara saat ini. Aku harus memberi kejutan pada Al, Mama, Papa dan anak-anak tentang berita bahagia ini. Tanpa pikir panjang Tiara langsung membungkus 3 alat kehamilan yang sudah dia uji tadi di kotak hadiah. Dia juga tak lupa menyuruh seluruh anggota keluarga untuk datang ke ruang keluarga. Dia juga mengundang Nadia dan asisten Joe. Tiara ingin membagikan momen bahagia ini pada sahabat dan asisten suaminya itu. Sayang, kenapa semua harus berkumpul di sini? Ada apa ini? Tanya Alex bingung karena melihat seluruh anggota keluarganya berkumpul di ruang keluarga. Tidak hanya keluarganya yang berkumpul di sana, tapi ada asisten pribadinya dan juga sahabat dari istrinya itu. Tiara yang melihat ekspresi sang suami yang bingung hanya tersenyum manis. Ibu, sebenarnya siapa yang ulang tahun? Kok ibu bawa kado seperti itu? Bukankah ulang tahun kami dan ayah masih tahun depan lagi? Kata Luna sambil menatap ke arah kado yang dipegang oleh Tiara. Tidak ada yang ulang tahun sayang. Terus apa kalau tidak ada yang ulang tahun? Kenapa semua berkumpul di sini? Ibu hanya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian semua tentang. Jangan bilang kamu mau pergi meninggalkanku sayang. Belum Tiara menyelesaikan ucapannya Alex sudah menyela terlebih dahulu sambil menatap Tiara dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Tiara menghela nafasnya perlahan. Sungguh dia merasa sedikit jengah dengan tingkah suaminya sekarang ini yang terlalu sensitif dan baperan. Nak, jangan buat ayah seperti itu terus ya. Batin Tiara sambil mengusap perutnya dengan lembut. Ternyata Pak Al sudah terkena virus bucin akut, lirih asisten Joe. Tidak usah membicarakan orang lain, bisa jadi nanti kamu lebih parah bucinnya dibandingkan Pak Al. Bisik Nadia yang tadi sempat mendengar apa yang Joe ucapkan. Joe langsung melirik tajam ke arah Nadia, namun yang dilirik cuek saja. Ada masalah apa nak, sampai kamu mengumpulkan kami semua di sini? Tanya Papa Wira yang juga merasa penasaran. Hufet. Baiklah, karena semua sudah merasa penasaran, aku akan mengutarakan alasan kenapa aku mengumpulkan kalian semua di sini. Tapi sebelumnya aku ada hadiah istimewa untuk suamiku tercinta ini, ucap Tiara sambil menyerahkan sebuah kado kepada Alex. Dia tidak hentinya mengembangkan senyumannya. Apa ini sayang? Buka saja, kamu pasti akan senang. Alex membuka kado tersebut bersama kedua buah hatinya. Ekspresi Alex ternyata di luar dugaan Tiara. Laki-laki yang akan menjadi seorang ayah lagi itu hanya menampakkan ekspresi bingung setelah melihat isi kado yang diberikan Tiara. Apa ini sayang? Kamu memberikan aku termometer. Kenapa banyak sekali kamu memberikan aku termometer? Kata Alex sambil mengangkat 3 tespek di tangannya. Mama Sofia yang melihat tingkah anak laki-lakinya langsung menepuk jidatnya. Alexander Wiratama.
Kamu tidak tahu alat apa yang sedang kamu pegang itu, geram Mama Sofia. Astaga Mama, Alex ya tahulah alat apa ini. Setiap Juna atau Luna sedang demam Tiara pasti selalu menggunakan alat ini untuk mengecek suhu tubuh mereka, jawab Alex santai sambil memperhatikan dengan teliti benda yang sedang dia pegang sekarang ini. Dasar anak bedoh. Itu bukan termometer, Alex. Teriak Mama Sofia lagi. Sedangkan Papa Wira, Joe dan Nadia hanya menepuk jidatnya. Ternyata bos mereka selama ini tidak sepintar yang mereka kira. Ayah, itu alat tes kehamilan bukan termometer. Sekarang giliran Juna yang mengatakan hal itu. Hah? Alat tes keempat Milan. Jadi Tiara sedang. Alex memandang ke arah Tiara mencari jawaban tentang apa yang dia pikirkan saat ini. Tiara mengangguk, benar Hubi. Aku sedang hamil sekarang, ucap Tiara dengan tersenyum manis. Alhamdulillah. Jawab semua orang yang ada di ruangan itu dengan perasaan yang sangat bahagia. Alex langsung memeluk Tiara dan menghujani wanitanya itu dengan ciuman yang bertubi-tubi di wajahnya. Terima kasih sayang. Ucap sambil mencium kening Tiara lama. Jadi Luna akan punya adik ya Oma? Iya sayang. Jawab Oma Sofia sambil meneteskan air mata kebahagiaan, karena lagi Tiara memberikan kebahagiaan yang tiada taraf untuk keluarga Wiratama. Papa Wira pun merasakan hal yang sama, keduanya langsung memeluk dan memberi ucapan selamat untuk Tiara dan Alex begitu juga dengan Joe dan Nadia. Akhirnya kebahagiaan keluarga Wiratama lengkap sudah. Semua duka lara yang dirasakan oleh Tiara kini terbayar sudah dengan kebahagiaan. Dia kini menjadi mutiara hati seorang Alexander Wiratama cinta pertamanya. Semoga para pembaca dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengar cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita yang lain. Terima kasih. Tamat.